Baik, semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irwan Simanjuntak. Hari ini kita coba belajar online. Untuk materi kita hari ini, kita belajar lewat video pembelajaran berbasis PowerPoint. Ini juga sekaligus menjadi tugas untuk diklat online yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Jawa Timur bekerja sama dengan MGMP SMA Jawa Timur tentang pembuatan video pembelajaran inovatif berbasis PowerPoint. Baik, kita langsung mulai saja pembelajaran kita hari ini. Nah, pertama sekali kita masuk ke gambar. Ini adalah media pembelajaran biologi SMA Negeri 1 Kuala Ledong. Hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan untuk siswa SMA atau MA kelas 11. Kemudian sebelum melanjut ke materi, kita lihat dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi ini. Di sini sudah ditampilkan kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kemudian selanjutnya kita melihat ke indikator atau capaian apa yang mau dicapai oleh siswa lewat pembelajaran hari ini. Adapun indikatornya dapat kita lihat di slide yang sudah ditampilkan, menganalisis zat makanan, kemudian mengidentifikasi bagian saluran pencernaan manusia, kemudian menjelaskan organ pencernaan makanan manusia, sekaligus juga menyusun menu makanan seimbang untuk kategori aktivitas normal. Nah, itu dia indikatornya. Sekarang mari kita masuk ke membahas materi kita hari ini. Berbicara mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia, pertama sekali kita coba bahas mengenai peranan zat makanan bagi tubuh. Oke, salah satu syarat makanan sehat yaitu mengandung zat gizi. Apa zat gizinya? Yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam basa, membantu penyerapan kalsium, dan mencegah konstipasi, serta juga untuk membentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Nah, di sini ditampilkan gambar sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat, antara lain adalah beras atau jagung, ubi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita berbicara mengenai lemak. Lemak merupakan penghasil energi tertinggi. Bahan makanan yang mengandung lemak itu bisa daging, minyak, dan buah seperti buah avokado, juga jenis kacang-kacangan. Selanjutnya, kita membahas mengenai protein. Protein itu berfungsi untuk mendorong pertumbuhan dan menyediakan energi. Sumber bahan makanan untuk protein itu ada dari telur, kemudian juga dari sayur seperti brokoli dan daging dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita bahas mengenai vitamin. Vitamin itu fungsinya memperlancar metabolisme, namun vitamin tidak berfungsi menghasilkan energi. Sumber bahan makanan untuk vitamin itu adalah dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya adalah mineral. Mineral itu berfungsi memelihara keseimbangan, pembentukan matriks tulang dan gigi, membantu metabolisme, sekaligus juga memelihara fungsi sistem saraf. Mineral dapat kita peroleh dari sumber bahan makanan seperti buah, buah pisang, buah semangka, sayur, dan juga ikan. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua, kebutuhan energi dan menu makanan bergizi seimbang. Jadi, untuk dapat bergizi seimbang, kita hitung kalori yang ada dalam makanan. Yang pertama adalah karbohidrat, itu ada 4,1 kilokalori dalam tiap gramnya. Yang kedua, lemak 9,3 kilokalori per gramnya. Sementara protein 4,1 kilokalori per gramnya. Jadi yang tertinggi adalah lemak. Selanjutnya, bagaimana menu makanan seimbang bagi kita? Ini dapat kita lihat lewat tampilan semacam piramida bahan makanan. Kita membutuhkan yang paling banyak itu adalah karbohidrat. Maka seperti nasi itu adalah
sumber atau makanan pokok bagi kita karena mengandung karbohidrat. Demikian juga dengan ubi, kentang, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga membutuhkan bahan makanan yang dari sumber buah-buahan dan sayuran. Kemudian semakin sedikit kita membutuhkan protein, dan yang paling sedikit kita butuhkan adalah lemak. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Kita masuk kepada teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Jenis-jenis teknologi pengolahan pangan itu adalah blanching, kemudian pasteurisasi, sterilisasi, dan fermentasi. Untuk keamanan pangan itu bisa berupa sanitasi pangan, kemasan pangan, dan penggunaan bahan terlarang dan berbahaya pada produk pangan. Jadi kita dihimbau untuk tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya. Ini dia contoh teknologi pengolahan bahan panganan berupa pasteurisasi, dan ini adalah contoh pengolahan atau kemasan bahan pangan. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apa organ-organ pencernaan makanan pada manusia? Tentunya kita pada umumnya sudah tahu. Yang pertama itu dimulai dari mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Kemudian proses yang terjadi di mulut adalah mekanis, yaitu lewat kunyahan oleh gigi, dan termasuk juga pencernaan kimiawi, yaitu dengan enzim. Dari mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan itu berupa saluran sempit sebagai jalannya makanan menuju ke lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik oleh otot-otot dinding kerongkongan. Nah, setelah dari kerongkongan, makanan kemana? Ini kita lihat gambarnya tadi. Jadi dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Selanjutnya, makanan akan masuk menuju lambung. Nah, proses yang terjadi di lambung adalah pencernaan mekanik. Ada kontraksi otot lambung. Kemudian, di lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, yaitu yang dibantu oleh getah lambung berisi asam lambung, enzim pepsin, enzim renin, juga hormon gastrin. Nah, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus itu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Prosesnya di usus 12 jari itu adalah pencernaan yang dibantu dengan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan hati. Kemudian di usus kosong itu pencernaan kimiawi. Kemudian di usus penyerapan itu adalah menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari makanan yang kita konsumsi. Selanjutnya makanan akan bergerak menuju ke usus besar. Di usus besar adalah proses pembusukan zat sisa dari makanan kita. Ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian di usus besar juga terjadi penyerapan air. Nah, pada tampilan gambar setelah dari mulut makanan ke kerongkongan, kemudian masuknya ke lambung. Dari lambung makanan akan ke usus halus. Dari usus halus makanan akan ke usus besar. Kemudian nanti akan berujung di rektum yang akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya kita membahas mengenai apa-apa saja gangguan atau kelainan atau bisa dikatakan penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan makanan. Yang pertama adalah gastritis. Ini penyakit pada lambung karena lambungnya mengalami peradangan atau infeksi. Di sini ditampilkan gambar lambung yang mengalami infeksi. Kemudian yang kedua adalah tukak lambung atau sering disebut ulkus. Ini pada lambungnya terjadi luka. Nah, ini contoh gambarnya pada lambung terjadi luka. Yang berikutnya penyakitnya adalah konstipasi. Ini sering kita kenal dengan sembelit karena sulit buang air besar. Yang selanjutnya penyakitnya adalah diare. Nah, ini sering terjadi di mana penyakit ini membuat penderita menjadi sering buang air besar. Namun kondisi tinjanya encer. Kemudian penyakit yang berikutnya pada sistem pencernaan itu disebut serostomia. Itu kondisi mulut terasa kering akibat kurangnya produksi air liur. Ini contoh gambarnya. Kemudian juga adalah hemoroid atau wasir, yaitu pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau di rektum. Seperti ini dia, hemoroidnya terjadi pembengkakan.
Baik, cukup demikian pembahasan materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat, memberi pemahaman bagi kita tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Lantas, setelah selesai membahas materi, coba kita masuk ke latihan soal. Nah, untuk latihan soal tentunya kita harus semangat. Soal kita hari ini, yang pertama, jelaskan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang berlangsung dalam perut. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara usus halus dan usus besar. Yang ketiga, mengapa kita membutuhkan vitamin dan mineral. Kemudian, yang keempat adalah jelaskan dan berikan contoh mengenai menu makanan seimbang. Dan yang kelima, jelaskan beberapa gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan. Semoga anak-anak kami dapat menjawab soal-soal berikut, tentunya dengan tambahan sumber materi atau referensi lain yang bisa didapatkan. Untuk seluruh materi hari ini dan termasuk penyusunan latihan soal, bisa kita lihat dari bahan referensi. Referensinya yang pertama itu adalah buku biologi siswa kelas 11 yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2016. Yang kedua itu buku siswa aktif dan kreatif belajar biologi untuk SMA MA, itu diterbitkan juga tahun 2016. Dan yang ketiga adalah buku yang diterbitkan oleh pengarang Irna Ningtyas pada tahun 2014. Ini judul bukunya. Nah, setelah referensi, kita coba lihat penyusun, yaitu saya sendiri yang coba menampilkan video pembelajaran ini. Penyusun materi atau slide atau pembelajaran kita hari ini, ya, bisa ditampilkan fotonya. Saya adalah Irwan Petrus H. Simanjuntak SPD. Saya merupakan guru biologi di SMA Negeri 1 Kuala Luledong dan kebetulan ditugaskan sebagai Wakasek bidang kesiswaan. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberi manfaat. Juga sekaligus video ini semoga bisa memenuhi tugas diklat online yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Jawa Timur yang bekerja sama dengan MGMP SMA Jawa Timur. Pelatihannya adalah pembuatan video pembelajaran inovatif berbasis PowerPoint. Dan semoga video ini sudah memenuhi syarat untuk pemenuhan tugas. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua.